Perkenalkan, saya Paris Revel Nabitupulu dari jurusan akuntansi dengan NIM 432210011132. Saya di sini akan mempresentasikan bahasa Indonesia berpotensi menjadi bahasa ASEAN. ASEAN yang bersepakat untuk pengintegrasian kerjasama ekonomi ASEAN dalam pasar tunggal. Dalam kenyataannya mempunyai perbedaan yang tajam dalam latar budaya, politik maupun kebudayaan. Misalnya Vietnam yang tidak fobia dan tidak alergi dengan kosakata dan atribut kemanusiaan dan komunis barangkali bisa mencairkan fobia Filipina dengan kekatolikannya dan Thailand dengan kebudayaannya. Semua perbedaan ini bisa dicairkan dalam rangka titik pencapaian ekonomi maju atas nama kemanusiaan Asia Tenggara. Salah satu solusinya adalah dengan penetapan bahasa resmi ASEAN. Sebab dengan adanya aturan tersebut tentunya akan mempermudah komunikasi antara masyarakat ASEAN dalam berhubungan satu sama lain, sehingga dapat menghindari miskomunikasi yang dapat mengakibatkan terjadinya ketegangan antara negara-negara di Asia Tenggara. Berkenan dengan keberadaan bahasa Indonesia di kawasan Asia bahkan di dunia internasional sangat memegang peranan penting, bahkan berpotensi menjadi bahasa yang digunakan di Asia. Hal ini tidak berlebihan mengingatkan bahasa Indonesia yang egaliter, India mudah dan sederhana, serta minat pemakai bahasa Indonesia sangat besar, sehingga memberikan kontribusi untuk menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa yang digunakan di ASEAN. Sejarah bahasa Indonesia. Pemerintah kolonial Hindia Belanda menyadari bahwa bahasa Melayu dapat dipakai untuk membantu administrasi bagi kalangan pegawai pribumi. Karena pengusaha bahasa Belanda, para pegawai pribumi dinilai lemah dengan menyadari diri pada bahasa Melayu tinggi. Sejumlah sejarah Belanda mulai terlibat dalam standarisasi bahasa. Promosi bahasa Melayu pun dilakukan di sekolah-sekolah, didukung dengan penerbitan karya sastra dalam bahasa Melayu. Akibat pilihan ini terbentuk embrio bahasa Indonesia yang secara perlahan mulai terpisah dari bentuk semula bahasa Melayu. Riau Johor. Pada awal abad ke-20, pecahan dalam bentuk baku tulisan bahasa Melayu mulai terlihat pada tahun 1901. Indonesia atau sebagai Hindia Belanda mengadopsi ejaan Van op Huijsen pada tahun 1904. Persekutuan Tanah Melayu di bawah Inggris mengadopsi ejaan Wilkinson ejaan Van op Huijsen dan diawali dari penyusunan kitab logat Melayu atau dimulai tahun 1896. Van op Huijsen dibentuk oleh Nawawi Soetan Mamoer dan Muhammad Taib Setan Ibrahim. Versi pemerintahan semakin kuat dengan dibentuknya Komisi for the Volkskultur atau Komisi Bacaan Rakyat. Pada tahun 1908 kelak lembaga ini menjadi Balai Pustaka. Pada tahun
1910, komisi ini di bawah pemimpinan D.A. Ritges melancarkan program tanam pustaka dengan membentuk perpustakaan kecil di berbagai sekolah pribumi, dan beberapa instansi memiliki pemerintah. Perkembangan program ini sangat pesat. Dalam dunia tahun telah terbentuk sekitar 700 perpustakaan bahasa Indonesia. Secara resmi diakui sebagai bahasa persatuan bangsa pada saat Sumpah Pemuda tahun 1928. Peristiwa penting dalam perkembangan bahasa Indonesia diantaranya: tahun 1908 pemerintah kolonial mendirikan sebuah badan penerbitan buku-buku secara diberi nama Komisi for the Culture atau Taman Baca Rakyat, yang kemudian pada tahun 1917 diubah menjadi Balai Pustaka. Badan penerbit ini menerbitkan novel-novel seperti Siti Nurbaya dan Salah Asuhan. Buku-buku penutup Brokok Tanam penuntun melihat kesehatan yang tidak sedikit membantu penyebaran bahasa Melayu di kalangan masyarakat luas. Hal ini untuk pertama kalinya dalam sidang Volksset seseorang berpidato menggunakan bahasa Indonesia. Tanggal 28 Oktober 1928 secara resmi Muhammad Yamin mengusulkan agar bahasa Melayu menjadi bahasa persatuan Indonesia. Tanggal 1933 terdiri sebuah angkatan swasta muda yang menamakan dirinya sebagai penunjang baru yang dipimpin oleh suatu Takdir Alisyabah. Tahun 1936 Sultan Takdir Alisyabah menyusun tata bahasa baru bahasa Indonesia. Dari hasil kongres itu dapat disimpulkan bahwa usaha pemberian dan pengembangan bahasa Indonesia telah dilakukan secara sadar oleh cendekiawan dan budaya Indonesia saat itu. Tanggal 18 Agustus 1945 ditandatangani Undang-Undang Dasar 1945 yang saat satu pasal 36 menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Tanggal 19 Maret 1947 diresmikan penggunaan ejaan Republik sebagai pengganti ejaan Van Overhusen yang berlaku sebelumnya. Tanggal 29 Oktober sampai dengan 2 November 1954 diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia II di Medan. Kongres yang merupakan perwujud tekad bangsa Indonesia untuk terus-menerus menyempurnakan bahasa Indonesia yang diangkat sebagai bahasa kebangsaan ditetapkan sebagai bahasa negara. Tanggal 19 Agustus 1972 H.M. Soeharto, Presiden Republik Indonesia, meresmikan penggunaan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD melalui pidato kenegaraannya di hadapan sidang DPR yang dibuatkan pula dengan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972 tanggal 31 Agustus 1972 materi pendidikan dan kebudayaan menetapkan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan dan pedoman umum pembentukan istilah resmi berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Tanggal 28 Oktober sampai dengan 2 November 1978
diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia 3 di Jakarta. Kongres yang diadakan dalam rangka memperingati Sumpah Pemuda yang ke-50. Ini selain memperlihatkan kemajuan, pertumbuhan, dan perkembangan bahasa Indonesia sejak tahun 1928, juga berusaha memantapkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Tanggal 21 sampai 26 November 1983 diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia yang keempat di Jakarta. Kongres ini diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-55. Dalam putusannya disebutkan bahwa pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia harus lebih ditingkatkan, sehingga amanat yang tercantum di dalam garis-garis besar haluan negara yang mewajibkan kepada semua warga negara Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar dan tercapai semaksimal mungkin. Tanggal 28 Oktober sampai dengan 3 November 1988 diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia yang kelima di Jakarta. Kongres ini dihadiri oleh kira-kira 700 pakar bahasa Indonesia dari seluruh Indonesia dan peserta tamu di negara sahabat seperti Brunei Darussalam, Malaysia, dan Singapura. Belanda, Jerman, dan Australia. Kongres itu ditandatangani dengan dipersembahkannya karya besar Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa kepada pencipta bahasa Indonesia di Nusantara, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Tata Baku Bahasa Indonesia. Tanggal 28 Oktober sampai dengan 2 November 1900 diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia yang ke-6 di Jakarta. Peserta sebanyak 770 pakar bahasa Indonesia dan 53 peserta tamu dari mancanegara meliputi Australia, Brunei Darussalam, Jerman, Hong Kong, India, Thailand, Jepang, Rusia, Singapura, Korea Selatan, dan Amerika Serikat. Kongres mengusulkan agar pusat pembinaan dan pengembangan bahasa ditingkatkan statusnya menjadi lembaga bahasa Indonesia, serta mengusulkan disusunnya Undang-Undang Bahasa Indonesia. Tanggal 26 Oktober tahun 1998 diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia yang ke-7 di Hotel Indonesia, Jakarta. Kongres itu mengusulkan dibentuknya Badan Pertimbangan Bahasa. Bahasa Indonesia berpeluang menjadi bahasa utama ASEAN karena mempunyai beberapa faktor berikut. Yang pertama, bahasa Indonesia mempunyai struktur yang sederhana. Yang kedua, bahasa Indonesia mempunyai jumlah penutur yang paling banyak di ASEAN. Yang ketiga, bahasa Indonesia mempunyai penyebar geografik yang luas. Yang keempat, sektor ekonomi makro di Indonesia yang berkembang pesat menjanjikan lahan investasi. Yang kelima, produk sosial dan budaya Indonesia menjadi media menggunakan bahasa Indonesia. Atau strategis. 1. Lebih dari 200 juta jiwa lebih kini telah menggunakan bahasa Indonesia yang merupakan angka terbesar di Asia Tenggara. 2. Bahasa Indonesia sangat mudah dikuasai, tidak mengenal kala konjugasi maupun jenis kelamin kata benda. Yang ketiga, berdirinya berbagai fakultas studi ketimuran ke kajian Asia Tenggara dan pusat studi Indonesia di berbagai penjuru tingkat di luar negeri.
peluang atau opportunity bahasa Indonesia sudah mendunia. Yang kedua, penduduk dunia banyak yang menggunakan bahasa Indonesia. Kelemahan yang pertama, gengsi menggunakan bahasa Indonesia. Yang kedua, penggunaan bahasa Inggris membudaya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, eksistensi bahasa Indonesia masih lemah. Yang keempat, penggabungan proyek Melindo atau Melayu Indonesia yang mencelakakan bahasa Indonesia. Ancaman bahasa Indonesia di dunia pendidikan yang kedua, menurunkan jiwa nasionalisme. Yang ketiga, penggunaan bahasa Indonesia memudahkan bahasa Indonesia. Pendukung bahasa Indonesia cocok menjadi bahasa ASEAN. Yang pertama, dijadikan bahasa resmi kedua di Vietnam. Yang kedua, bahasa Indonesia dipelajari lebih dari 45 negara di dunia. Wikipedia bahasa Indonesia terbesar ketiga di ASEAN. Yang keempat, bahasa ketiga paling banyak digunakan pada WordPress. Yang kelima, bahasa dan musik Indonesia dikirim ke luar angkasa. Yang keenam, paling populer di Australia. Yang ketujuh, pusat studi Indonesia di Afrika. Yang ke-8, lama di Jepang. Bahasa Indonesia memiliki potensi untuk menjadi bahasa resmi ASEAN dengan berbagai kelebihannya, antara lain: 1. Bahasa Indonesia mempunyai struktur yang sederhana sehingga mudah dipelajari. 2. Bahasa Indonesia mempunyai jumlah penduduk yang paling banyak di ASEAN. Yang ketiga, bahasa Indonesia mempunyai penyebaran geografis yang luas. Namun sayang, di negaranya sendiri justru bahasa Indonesia disepelekan oleh Inggris dibandingkan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Saran: pemerintah mulai Departemen Pendidikan dan Kebudayaan harus membuat program dan langkah konkret guna menyelamatkan bahasa Indonesia dari kepunahan di negaranya sendiri, serta menumbuhkan kesadaran berbahasa masyarakat Indonesia dengan memberikan informasi, sosialisasi, dan pelatihan berbahasa Indonesia yang baik dan benar kepada masyarakat.